Assalamualaikum sahabat-sahabat di rumah. Yuk cobain kroket kentangnya, cemilan unik dari olahan kentang. Rasanya enak dan juga gurih, dan sobat di rumah pasti suka dengan rasanya. Apalagi di resep kali ini kita memberikan dua resep variasi isian, yaitu isian sosis pedas dan isian ayam serta sayur, sehingga sobat di rumah bisa pilih yang disukainya. Nah, jadi sebelum kita lihat proses pembuatannya, seperti biasa yuk kita catat dulu daftar bahan-bahannya berikut ini. Oke, sekarang kita akan membuat isian kroket kentangnya terlebih dahulu. Pertama kita akan membuat yang isian sosis pedas. Dan untuk bahan bumbunya antara lain 3 siung bawang merah dan juga 3 siung bawang putih. Lalu kemudian 2 buah cabai merah besar yang biji bagian dalamnya sudah kita buang. Dan 5 buah cabai rawit domba. Nah, ini dia yang bisa bikin pedasnya. Sobat bisa menggunakan berapapun rawit merahnya sesuai selera. Dan yang terakhir tambahkan air secukupnya. Oke, selanjutnya tinggal kita haluskan. Ya, sudah selesai. Nah, selanjutnya kita tinggal memotong-motong bahan untuk isiannya. Di antaranya yaitu sosis. Di sini kita pakai sosis sapi sebanyak 2 buah saja, atau bisa juga menggunakan sosis ayam. Oke, sosisnya kita potong-potong kecil. Lanjut lagi kita potong-potong juga 1 buah wortel. Kita potong-potong dengan bentuk dadu-dadu kecil seperti ini. Dan terakhir kita potong-potong kecil juga 1 buah bawang bombay. Nah, jika sudah selesai, maka kita bisa lanjut memasaknya. Namun sebelum itu, supaya proses memasaknya tidak bolak-balik, mending sekalian kita kupas dan potong kentangnya. Di resep ini kita pakai sebanyak kurang lebih 400 graman. Nah, jika sudah selesai, maka tinggal kita goreng saja. Oke, sebelum kita memasak isian sosis pedasnya, kita sempatkan menggoreng dulu kentangnya. Kita goreng sampai matang. Tapi jangan juga terlalu matang, ya cukup sampai terlihat agak kekuningan seperti ini. Nah, setelah kentangnya matang dan empuk, tinggal kita tiriskan. Dan sekarang kita lanjut memasak isian sosis pedasnya. Pertama, kita langsung tumis irisan bawang bombaynya. Kita tumis sampai wangi dan layu. Nah, jika aroma tumisan bawang bombaynya sudah wangi, sekarang kita bisa masukkan bumbu halusnya. Kemudian kita tumis lagi sampai keluar wangi dari bumbu yang kita masukkan ini. Oke, jika aroma bumbunya sudah tercium wangi, selanjutnya kita bisa masukkan potongan wortelnya. Oh ya, untuk wortelnya, ini wortelnya sudah kita rebus dulu beberapa menit sampai cukup empuk sebelum kita masak. Karena kalau tidak, maka nanti memasak isiannya bakalan lebih lama karena wortelnya yang masih keras. Oke, selanjutnya sekarang kita tambahkan garam kira-kira 1/4 sendok makan atau secukupnya. Dan juga gula pasir sebanyak setengah sendok makan. Lalu kita aduk-aduk supaya tercampur rata. Baru setelah itu kita bisa masukkan potongan sosisnya. Nah, sekarang semua bahannya sudah masuk. Paling tinggal kita cicipi saja rasanya. Kalau rasanya masih belum pas, maka tambahkan saja garam dan gula pasirnya secukupnya. Tapi kalau sudah enak, maka itu artinya isian sosis pedasnya sudah siap kita gunakan. Oke, sekarang kita akan membuat isian ayam dan sayurnya. Jadi isian ayam dan sayur ini hanya sebagai variasi saja. Jadi kalau sobat mau membuat kroket kentangnya isi sosis pedas, maka sobat bisa men-skip bagiannya ini dan langsung loncat ke bagian cara membuat adonan kroket kentangnya. Nah, jadi untuk membuat isian ayam dan sayurnya, kita olah dulu bahan-bahannya antara lain 1 buah wortel dan 1 buah kentang kita potong dadu-dadu kecil. Selanjutnya 10 buah buncis kita potong-potong kecil juga. Oke, setelah sayurnya selesai, kita langsung beralih ke daging ayam. Di resep ini kita pakai daging ayam kira-kira 250 gram daging ayam filet. Nah, daging ayamnya ini kita langsung cincang saja seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita tinggal membuat bumbunya saja. Dan untuk bahan bumbunya antara lain 5 siung bawang merah, 3 atau 4 siung bawang putih, dan juga 2 buah cabai rawit merah supaya ada pedas-pedasnya sedikit dan supaya rasanya tidak anyep.
Lalu kita tambahkan sedikit air dan tinggal kita blender saja. Nah, setelah bumbunya halus, maka tinggal kita masak saja. Oke, sekarang kita akan memasak isian ayam dan sayurnya. Pertama, kita tumis bumbu halus yang tadi sudah kita haluskan. Kita tumis pakai minyak secukupnya sampai bumbunya ini tercium wangi. Nah, setelah aroma wangi bumbunya keluar, sekarang kita masukkan 1 lembar daun jeruk, 1 lembar daun salam, dan juga 1 batang serai. Tapi jangan lupa batang serainya kita geprek terlebih dahulu. Oke, sekarang kita tumis kembali kira-kira 1 menitan. Nah, setelah 1 menitan kita menumisnya, sekarang kita bisa masukkan ayam cincangnya. Kemudian kita masak sampai ayamnya ini matang, sambil terus kita aduk-aduk. Dan ciri kalau ayamnya ini sudah matang adalah nanti dagingnya ini dia akan menjadi putih. Oke, kita masak sambil kita terus mengaduknya. Ya, seperti yang bisa sobat lihat, sekarang daging ayamnya dia sudah berwarna putih, maka itu tandanya dagingnya sudah mulai matang. Jadi sekarang waktunya kita bisa masukkan potongan sayurnya. Jadi sayurnya ini sengaja kita masukkan agak belakangan supaya tekstur sayurnya dia tidak terlalu banyak atau lembek. Dan jangan lupa juga tambahkan kira-kira 200 ml air supaya sayurnya bisa matang. Oke, sekarang tinggal kita masak sambil kita tutup sampai sayurnya ini dirasa cukup empuk. Tapi sekali-kali kita bisa mengaduknya supaya matangnya bisa merata. Oke, jika sayurnya dirasa sudah cukup empuk, maka sekarang saatnya kita bisa menambahkan bumbu. Di antaranya adalah 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh merica atau lada bubuk, setengah sendok teh garam, kemudian 1,5 sampai 2 sendok makan gula pasir. Oke, sekarang kita tinggal mengaduk-aduknya supaya bumbu yang tadi kita masukkan bisa tercampur rata. Dan jangan lupa juga step yang tidak boleh dilewatkan, yaitu mencicipinya. Dan sekarang kita hanya tinggal memasaknya sambil diaduk-aduk terus sampai airnya ini terlihat surut dan sedikit agak kering. Nah, kalau isian ayam dan sayurnya sudah terlihat kering, tidak berair lagi, maka itu artinya isiannya sudah jadi. Maka tinggal kita matikan saja apinya dan kita dinginkan. Dan sekarang isian kroket kentangnya sudah siap kita gunakan. Oke, sekarang kita akan membuat adonan kroket kentangnya. Jadi kentang yang sudah kita goreng sebelumnya tinggal kita haluskan. Nah, setelah halus tinggal kita beri bumbu. Di antaranya kaldu ayam bubuk kira-kira setengah sendok teh, dan merica bubuk kurang lebih 1/4 sendok teh atau secukupnya saja. Oke, jika sudah, sekarang kita aduk-aduk dulu sebentar supaya bumbu yang kita masukkan ini tercampur rata. Nah, selanjutnya tinggal kita tambahkan 1 buah telur. Tapi saran dari kita sih, putih telurnya jangan dituang semua karena adonan kentangnya malah bisa menjadi terlalu banyak. Oke, kita aduk sampai rata. Nah, jika sudah selesai, sekarang telur yang 1 butir kita akan buat menjadi telur kocok untuk kita jadikan menjadi perekat untuk tepung panirnya. Nah, karena sekarang semua bahan kroketnya sudah siap, jadi sekarang kita bisa mulai membentuk kroketnya. Jadi untuk yang membuat kroket kentang dengan isian ayam dan sayur, caranya sama saja, cuman di sini kita hanya memvideokan yang isian sosis pedasnya saja. Pertama, kita oleskan dulu sedikit minyak goreng ke sarung tangan plastiknya. Lalu ambil kira-kira 1 sendok makan adonan kentangnya. Kemudian kita pipihkan. Selanjutnya tinggal kita beri isian sosis pedasnya kira-kira 1 sendok makan. Selanjutnya tinggal kita tutup saja isiannya pakai adonan kentangnya. Kita padatkan. Lalu tinggal kita bentuk sesuai keinginan kita. Contohnya di sini kita buat bentuk lonjong saja seperti ini. Nah, begini hasilnya, gimana? Cukup mudah bukan? Dan selanjutnya kita tinggal mengulangi saja langkah sebelumnya sampai semua adonannya ini habis. Oke, setelah selesai, selanjutnya kroket kentang ini tinggal kita panir saja. Caranya cukup mudah, tinggal kita celupkan saja ke dalam telur kocok yang tadi sudah kita siapkan. Lanjut kita masukkan ke dalam tepung panir, kita balur sampai rata. Nah, seperti inilah kira-kira hasilnya. Dan sekarang kita tinggal mengulangi saja langkah sebelumnya sampai semua kroket kentang yang kita buat ini selesai kita panir. Nah, kalau sudah selesai semuanya seperti ini, maka tinggal kita goreng saja.
Nah, untuk menggoreng kroketnya ini cukup kita gunakan api sedang saja, supaya bagian dalamnya bisa matang dan supaya kulit luarnya tidak terlalu kecoklatan. Karena kalau apinya terlalu besar, kulit luarnya dia akan cepat coklat, tapi bagian dalamnya malah belum matang. Dan seperti inilah kira-kira hasilnya, gimana, terlihat bagus dan enak sekali bukan? Sekarang kita tinggal dinginkan dulu sebelum kita sajikan. Oke, ini dia kroket kentang isi sosis pedasnya sudah jadi dan sudah siap untuk disajikan. Gimana, terlihat enak sekali bukan? Pokoknya sobat di rumah harus juga mencobanya karena selain enak, mudah juga cara membuatnya. Apalagi kalau mencoba yang versi isian ayam dan sayurnya, dijamin rasanya bakalan lebih mantap lagi. Jadi ayo dicoba karena rasanya insya Allah tidak akan mengecewakan. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu tutorial kita kali ini. Akhir kata, kami dari Dapur Skala Simpel mengucapkan terima kasih untuk sahabat semua sudah menonton. Jangan lupa support kami dan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari. Serta kalau dirasa video ini bermanfaat, boleh juga diklik tombol like-nya. Sampai jumpa di video resep enak dan mudah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.